Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Muhammad Najib Ar-Rasyid dengan NIM 3321600009 dari kelas 1 Sains Data Terapan Sarjana Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan final project praktikum statistika dasar dengan judul penerapan regresi linear berganda pada data heart disease atau data kerusakan jantung. Tujuan dari final project ini ialah untuk menerapkan analisis regresi linear berganda pada data kerusakan jantung agar kita sebagai orang awam mudah untuk memahami informasi data tersebut dengan pengolahan data, pengujian variabel terkait, dan memodelkannya secara visual dan menganalisa tentang hubungan setiap variabel. Selanjutnya, metodologi. Metodologi yang saya gunakan ada 3. Yang pertama adalah metode kepustakaan. Sebelum saya melanjutkan dalam pengolahan data, saya terlebih dahulu untuk membaca jurnal ilmiah yang memiliki korelasi dengan studi kasus. Yang kedua, metode kedua ialah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti sumber dari Badan Pusat Statistik atau dari sumber pemerintah maupun dari sumber-sumber sekunder lain. Seperti halnya data kerusakan jantung, di sini saya mendapatkan dari website www.kaggle.com dengan judul Heart Failure Prediction yang berbentuk CSV. Dan yang terakhir ialah metode pengolahan data. Semua pengolahan data menggunakan regresi linear berganda saya gunakan dengan software Jupyter Notebook dengan bahasa Python. Akan tetapi saya juga melakukan beberapa perhitungan secara manual agar hasil lebih presisi. Langkah-langkah sebelum pengolahan data. Yang pertama ialah menentukan kelompok data yang menjadi variabel bebas X dan variabel terikat Y. Menentukan hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y sehingga didapatkan regresi Y atas X1, X2, X3. Yaitu uji regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama maupun secara mandiri atau parsial terhadap variabel terikat Y. Yang keempat, uji korelasi untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir ialah uji koefisien regresi untuk menguji taraf nyata koefisien regresi yang didapat dan seberapa besar kontribusinya. Lanjut ke penetapan variabel. Di sini saya melakukan penetapan variabel secara 2 kali. Yang pertama adalah tahap preprocessing 1 dan preprocessing 2. Untuk variabel independen atau variabel bebasnya atau X-nya, di sini yang pertama kali tahap awal saya mendapatkan 4 variabel bebas. Yang pertama adalah age, yang kedua adalah resting BP, yang ketiga adalah kolesterol, yang keempat adalah outpeak. Dan variabel dependent atau variabel Y terikatnya yaitu max HR. Dan untuk penetapan variabel tahap 2 pada saat preprocessing, saya menghilangkan variabel bebas yaitu resting BP. Dan selainnya masih sama dengan pada tahap pertama. Untuk preprocessing di sini saya yang pertama kali adalah melihat struktur isi data CSV. Di sini ada sintak dfpy atau data frame berbentuk py. Di sini juga ada read CSV yaitu untuk membaca CSV yang berada pada folder yang kita miliki. Setelah itu kita print content of data frame berbentuk pf.py. Dan di sini ada 918 baris dan 12 kolom. Setelah itu saya melakukan persebaran tipe data. Melihat persebaran tipe data dengan menggunakan sintak dfpy.data type. Di sini ada integer, ada objek, dan sesuai dengan variabel-variabelnya menunjukkan
tipe data apa saja. Akan tetapi saya memiliki masalah di mana berdasarkan hasil preprocessing praktikan menemukan hasil variabel yang memiliki tipe data biner dan ordinal. Karena regresi linear berganda ini idealnya menggunakan tipe skala data, rasio, dan interval saja. Di sini terdapat pada Fasting BP dan hard disease. Sehingga praktikan menghilangkan variabel yang memiliki tipe data biner dan ordinal sekaligus menghilangkan variabel yang tidak dipakai dan dalam processing regresi linear berganda. Jadi saya lebih mengutamakan variabel yang akan saya lakukan pengolahan preprocessing regresi linear berganda. Fokus pada 4 dan 3 itu tadi. Sehingga di sini ada df/by drop menghilangkan variabel menghilangkan tabel sex, chest pain, fasting BP, resting ECG, exercise angina, ST slope, hard disease. Sehingga di sini juga ada sintak di mana menampilkan 5 atas dari data tersebut, yaitu tinggal age, resting BP, kolesterol, max HR, dan all peak. Selanjutnya preprocessing 1. Pada tahap preprocessing 1, praktikan mulai menetapkan variabel tahap 1 dan melakukan modeling regresi menggunakan sintak Python. Di sini sintaksnya yaitu saya menetapkan variabel independen dan dependen. Di sini untuk X-nya yaitu variabel bebasnya itu ada age, kolesterol, resting BP, all peak. Dan untuk variabel terikatnya yaitu max HR, dan menginisialisasi model menggunakan sklearn dan fit into our data. Dan di sini ada sintak regression linear model, linear regression, dan model regression fit X dan Y. Di sini menghasilkan output yaitu intercept dan koefisien. Di sini interceptnya 183.2086 dan koefisiennya ada min 0,89, 0,04, min 0,04 dan min 1.89. Dan hasil permodelan regresi di sini X sama dengan df/by X kolesterol, resting BP, all peak, X SM add constant, adding a constant. Setelah itu ada all smooth summary. Di sini adalah sintak di mana regresi linear summary berbentuk summary dan memberikan output summary seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat dalam uji individu parameter variabel resting BP tidak signifikan dalam model karena p-value-nya lebih besar dari 2 dari 0.249 atau lebih besar dari 5%. Karena variabel resting BP dalam model, maka dilakukan pemodelan ulang dengan mengabaikan variabel tersebut. Jadi dapat kita lihat di sini di 0.249, sehingga saya memodelkan ulang dengan tidak dan mengabaikan variabel resting BP. Pada processing kedua yaitu saya menetapkan variabel pada tahap 2 dengan menghilangkan variabel resting BP dan memodelkan regresi ulang. Di sini ada sintak untuk menghilangkan tabel resting BP. Dan saya memberikan sintak untuk
di fpyhead, yaitu memunculkan 5 data utama pada data frame yang sudah saya hilangkan tadi. Setelah itu saya kembali menetapkan variabel bebas dan variabel terikatnya. Di sini x-nya ada perubahan dari yang awal ada resting BP sekarang menjadi tidak ada, sehingga menjadi H kolesterol peak, dan variabel terikatnya masih sama MaxHR. Dan di sini terdapat sintak regresi linier dan dimodelkan, dan juga mendapatkan output intercept 178.192 dan koefisiennya min 0.91, min 0.04, min 1.98. Di sini juga ada sintak di mana smooth yaitu sebuah fungsi yang memberikan regresi result berbentuk summary, dan dapat kita lihat signifikansi di sini terdapat R square 192, F statistik 7261, probabilitas 3.99. Akan tetapi di sini terdapat the condition number is large, yaitu mengindikasikan bahwasanya terdapat indikasi kuat yaitu multikoliniaritas yang akan kita uji pada uji regresi linear di belakang. Setelah itu saya melakukan analisis regresi linear secara manual dengan mempertimbangkan hasil dari regression result summary. Di sini yang pertama saya lakukan ialah uji F simultan, di mana hipotesis pertama H0 yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara H kolesterol dan all peak terhadap MaxHR secara simultan atau secara bersama-sama, dan H1 ada pengaruh signifikan H kolesterol dan all peak terhadap MaxHR secara simultan. Dan untuk daerah kritisnya di sini alfanya 5%, statistik ujinya yaitu signifikansi 3,99. Jadi didapatkan dari ini probabilitas F statistik 3.99, dan mendapatkan hasil keputusan yaitu karena signifikansi kurang dari alfa atau 3,99 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga kesimpulannya yaitu dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% didapatkan keputusan tolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara H kolesterol dan all peak terhadap MaxHR secara simultan atau bersama-sama. Selanjutnya saya melakukan uji T parsial atau uji independen setiap variabel bebas. Untuk pertama uji parsial X1, hipotesis masih sama, H0 tidak ada pengaruh signifikansi X terhadap MaxHR secara parsial, H1 ada pengaruh signifikan H terhadap MaxHR secara parsial. Daerah kritis masih 5%, statistik uji signifikansi 0,00. Terlihat di H tadi summary regression result, keputusannya signifikansi kurang dari alfa, sehingga tolak H0 dengan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95% keputusan tolak H0. Dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara H terhadap MaxHR secara parsial atau mandiri. Uji parsial X2, hipotesis H0 tidak ada pengaruh signifikan kolesterol terhadap MaxHR, H1 ada pengaruh signifikan kolesterol terhadap MaxHR secara parsial. Daerah kritis masih 5%, statistika uji signifikansi 0,000, keputusan karena signifikansi kurang dari alfa atau 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak 0. Kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95%, keputusan tolak H0. Dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan kolesterol terhadap MaxHR secara parsial. Uji parsial X2, hipotesis
H0 tidak ada pengaruh signifikan old peak terhadap match HR secara parsial. H1 ada pengaruh signifikansi old peak terhadap match HR secara parsial. Daerah kritisnya masih sama 5%. Statistika uji signifikansi 0,003 0,007. Keputusan karena signifikansi kurang dari alfa 0,007 kurang dari 0,05 maka tolak H0. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, keputusan tolak H0, maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan old peak terhadap max HR secara parsial. Lanjut ke koefisiensi determinasi. Dari hasil regresi pengaruh H kolesterol dan old peak terhadap match HR pada summary diperoleh nilai R² sebesar 0,192. Hal ini berarti sebesar 19,2% variasi match HR dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu variabel H kolesterol dan old peak, sedangkan sisanya 80,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Setelah itu saya melakukan model persamaan regresi untuk mencari Y dengan rumus seperti ini. Y sama dengan koefisien tambah beta 1 X2 tambah beta 2 X2 tambah Bn Xn tambah I, sehingga menghasilkan Y sama dengan 178,1929 kurangi 0,9199 X1 tambah 0,0483 X2 kurangi 1,9802 X3. Jadi berdasarkan model dapat didapatkan informasi yaitu konstanta sebesar 178,19, artinya jika X1, X2, X3 dan nilainya adalah 0 atau tetap, maka Y nilainya tetap 178,1929. Koefisien regresi variabel X atau X1 sebesar min 0,919, artinya apabila variabel independen lainnya tetap, variabel X mengalami kenaikan satu satuan, max HR atau Y akan mengalami penurunan sebesar 0,9199. Koefisien regresi variabel kolesterol atau X2 sebesar 0,0483, artinya apabila variabel independen lainnya nilainya tetap, variabel kolesterol mengalami kenaikan satu satuan, maka match HR atau Y akan mengalami penambahan 0,0483 satuan. Koefisien regresi variabel old peak X3 sebesar min 1,9802, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, variabel old peak mengalami kenaikan satuan, maka max HR atau Y akan mengalami penurunan sebesar min 1,9802 satuan. Setelah itu saya melakukan uji asumsi klasik untuk menguji korelasi. Di sini terdapat uji linearitas, di mana di sini terdapat sintaks SNS limplot dan menghasilkan output linear assumption seperti ini berupa scatterplot. Berdasarkan scatterplot dapat dilihat tidak terdapat hubungan yang linear karena titik-titik plot tersebut tidak mengikuti garis. Sama seperti gambar tidak mengikuti garis linear ini. Setelah itu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan apabila regresi linear berada pada uji normalitas residual. Di sini terdapat sintaks uji residual di mana p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga residual tidak normal. Setelah itu uji homoskedasitas. Di sini dari gambar di atas tampak bahwa tidak terdapat pola tertentu yang jelas, di mana titik-titik menyebar di atas sumbu 0 dan Y atau sumbu Y.
dan juga di bawah secara merata. Hasil ini menunjukkan bahwa model mengalami homoskedasitas dan dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik. Setelah itu uji multikolinearitas seperti yang saya bilang dari tadi pada summary regression, di mana terdapat indikasi kuat multikolinearitas, sehingga saya menguji apakah ada multikolinearitas dengan menggunakan Pearson correlation coefficient matrix. Tersebut adalah sintaks dari Pearson correlation coefficient matrix. Di sini terdapat hasil yaitu koefisiennya yaitu H itu 1 min 0 0,9 0,25. Untuk kolesterol min 0,095 1 dan 0,05, dan untuk olpik 0,25 dan 0,05 dan 1. Sehingga berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel, diketahui bahwa nilai koefisien antara variabel lebih kecil dari 0,8, sehingga hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien korelasi antara variabel yang lebih dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas. Kesimpulan dari penerapan uji regresi linear berganda ini dan penganalisisannya yaitu uji F simultan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan H kolesterol dan olpik terhadap max HR secara simultan atau bersama-sama. Uji T parsial secara individu dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa pengaruhnya sangat besar dan signifikan antara variabel independen H kolesterol dan olpik terhadap variabel dependen atau max HR. Pada uji asumsi klasik, uji linearitas, normalitas, homoskedasitas, dan multikolinearitas, ada beberapa yang tidak memenuhi uji asumsi klasik, sehingga ada kemungkinan estimator kurang tepat dalam memprediksi variabel Y. Dan kesimpulan terakhir yaitu data hard disease sangat tidak direkomendasikan untuk uji regresi linear berganda. Sekian presentasi final project praktikum statistika dasar saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.